Halo Muters. Kembali lagi bersama kita di konten Selimut. Perkenalkan, saya Rizky Ramanta dan teman saya Satria Dinugraha, dan kali ini kita akan membahas putar hukum internasional ya guys. Nah, tapi sebelum itu kita mau ingetin dulu nih buat teman-teman untuk konten UPS Selimut sebelumnya itu apa sih, Sat? Nah, jadi di konten Selimut sebelumnya kita udah jelasin nih mengenai disersi dan ketentuan pidananya dalam hukum militer. Nah, benar. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton terkait hal tadi, bisa langsung klik channel ini aja, guys. Oke, tadi kan kita pertama-tama udah bilang Ki, kita mau bahas putar hukum internasional. Tapi kira-kira spesifiknya itu kita mau bahas tentang apa sih, Ki? Nah, jadi di konten ini kita bakal bahas sumber hukum, hard law, dan soft law pada hukum internasional, Sat. Oke, Ki. Tapi sebelumnya sebagai mahasiswa hukum pasti kita udah tahu dong apa itu konvensi, apa itu protokol, dan apa itu treaty. Yang mana tiga hal ini kan merupakan sebagai sumber hukum internasional tersendiri. Iya, Sat. Tapi kan gini loh, Sat. Sebagian dari penonton ini kan pasti belum mengetahui kalau konvensi, protokol, dan treaty termasuk instrumen hukum hard law. Lu tahu nggak, Sat? Selain hard law tuh ada instrumen hukum yang disebut dengan soft law juga. Nah, ya gue tahu sih ini. Tapi untuk kalian lagi nonton nih, pasti kan belum tahu dong dan penasaran juga terkait apa perbedaannya, bagaimana karakteristiknya. Untuk yang mau tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis ya, Muts. Nah, oke. Pertama-tama di sini gue bakal jelasin mengenai perjanjian internasional, khususnya di bagian pengertiannya. Apa sih perjanjian internasional itu? Perjanjian internasional itu ialah perjanjian di mana dibentuk oleh beberapa anggota masyarakat bangsa-bangsa yang guna untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Nah, di perjanjian tersebut juga butuh yang namanya subjek internasional. Nah, subjeknya ini apa sih? Subjeknya itu adalah masyarakat internasional itu sendiri. Jadi kalau nggak ada subjeknya sebagai masyarakat internasional, maka perjanjian internasional tersebut tidak dapat tercipta. Dan kemudian pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga dijelasin tuh terkait apa pengertian dari perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional itu adalah suatu perjanjian yang berbentuk suatu bentuk dan ada namanya, dibentuk secara tertulis dan menghasilkan hak dan kewajiban pada hukum publik. Kurang lebih itu sih terkait seputar garis awalan dari perjanjian internasional. Nah, untuk selanjutnya coba tolong lu jelasin, Ki. Nah, jadi gini, Sat. Jadi hakikatnya perjanjian internasional ini merupakan sumber hukum internasional yang paling utama yang diakui oleh masyarakat internasional, di mana tertampung kehendak dan persetujuan negara-negara di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam hukum internasional dikenal dua jenis sumber hukum, yaitu hard law dan soft law. Jadi kalau hard law ini mendapatkan namanya dari sifatnya yang keras, yaitu mengikat negara-negara. Ketika berhadapan dengan hard law, berarti terdapat kewajiban yang telah dirumuskan secara jelas dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, hard law menghasilkan suatu compliance pool, yaitu kekuatan atau tekanan untuk patuh yang lebih besar, sehingga negara-negara lebih ditekan untuk mematuhi hard law. Apabila terjadi pelanggaran hard law, maka biaya yang ditimbulkan akan lebih besar dibanding soft law pada umumnya. Hard law menggunakan istilah perjanjian berupa konvensi, protokol, dan treaty. Nah, itu kan hard law ya, Sat. Kalau soft law tuh gimana sih? Kalau soft law beda lagi nih, Ki. Kalau pengaturan hukumnya itu dia dianggap lemah di bagian seperti kewajiban, presisi, dan delegasinya itu tidak sekuat yang di hard law. Jadi bisa dikatakan juga soft law ini juga nggak mengikat secara moral, berbeda dengan halnya seperti di hard law. Jadi jika legislasinya kita menggunakan soft law, bisa dirasa itu kurang efektif. Tidak seefektif kita menggunakan hard law. Oke, selanjutnya soft law ini biasanya dirancang juga sebagai titik singgah dari hard law itu sendiri. Kenapa begitu? Karena kan kalau misalkan di hard law itu memakai waktu yang cukup lama, kemudian juga lebih banyak diskusi di hard law dibandingkan soft law. Jadi titik singgahnya ini dibutuhkanlah legislasi yang sebagai titik singgah dari hard law itu. Makanya adanya soft law. Nah, instrumen-instrumen dari perjanjian soft law sendiri ada 3, yaitu deklarasi, terus rekomendasi, dan rencana aksi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih garis besar dari hard law dan soft law. Kira-kira kalau menurut lo ada nggak sih keuntungan dari hard law itu? Ada, Sat, keuntungannya. Biar gue jelasin ya, keuntungan dari hard law itu apa. Yang pertama,
Instrumen hard law memungkinkan negara untuk berkomitmen lebih kredibel terhadap suatu perjanjian internasional. Yang kedua, produk hukum hard law lebih kredibel karena memiliki akibat hukum langsung pada jurisdiksi nasional atau penerapan hukum domestik. Yang ketiga, instrumen hard law menyelesaikan masalah-masalah kontrak yang tidak lengkap. Terakhir nih yang keempat, instrumen hard law lebih memungkinkan negara untuk memonitor dan menegakkan komitmen mereka, termasuk melalui penggunaan badan penyelesaian sengketa seperti peradilan. Nah itu kan hard law ya. Kalau soft law sendiri tuh ada keuntungannya juga nggak sih? Oke, kalau misalnya keuntungannya Ki, kalau dari soft law itu sendiri ya ada 4 nih, biar gue bacain nih. Jadi yang pertama, instrumen soft law itu lebih murah biayanya dan juga lebih mudah lah untuk bernegosiasi. Yang kedua, instrumen soft law juga membebankan biaya kedaulatan yang lebih rendah pada negara-negara pada bidang-bidang yang sensitif. Ketiga, instrumen soft law memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi negara untuk mengantisipasi ketidakpastian dan belajar dari waktu ke waktu. Yang terakhir, yang keempat ini, instrumen soft law mengatasi keberagaman dengan cara lebih baik. Intinya dari keempat ini, kalau soft law itu keuntungannya lebih murah, kemudian juga dari cara penanganan masalahnya itu lebih banyak inovatif hal-hal barunya ketimbang hard law. Nah, kira-kira udah cukup banyak ya Ki terkait yang kita jelasin barusan mengenai soft law dan hard law juga di hukum internasional itu. Mungkin untuk konten semut kali ini kita cukupin di sini dulu ya teman-teman. Nah, jangan lupa kalian harus nantiin konten-konten semut berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di mana tuh Ki? Yang pastinya di YouTube channel UPS FH UPN VJ. Saya Rizky Ramanta Dan saya Satria Nugraha. We are signing out. Bye-bye.